Negara maju itu selalu melihat negara berkembang itu seperti di bawah aja. Lah kalau kami tidak mempunyai nilai tambah ini, kapan kami nikmatin? Kapan rakyat kami, rakyat Indonesia di pedesaan itu, di Indonesia Timur, akan ada seperti sekarang ini setelah 7 tahun, 8 tahun ini? Itu karena hilirisasi. Mereka akhirnya mengatakan kami paham bahwa negara Indonesia ini bukan negara ecek-ecek. Saya bilang we are a great country. Jadi kalian jangan pernah macam-macam sama kami gitu. Mungkin 20 tahun, 10 tahun yang lalu kalian bisa lihat kami atau you guys look down Indonesia. Today you cannot do it. Ternyata tidak semua negara di dunia ini pingin negara-negara berkembang itu maju menjadi negara maju. Dan tahu nggak, kebijakan Bapak Jokowi tentang hilirisasi, penciptaan nilai tambah, kolaborasi dengan UMKM, ternyata itu belum menjadi satu konsensus utuh bagi negara G20. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika kita mendorong terjadinya hilirisasi, sebagian negara maju nggak menginginkan terjadinya hilirisasi. Tapi kita fight. Saya katakan bahwa ini perintah presiden, tidak ada cara lain selain Indonesia untuk dari negara berkembang menuju negara maju harus hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Perdebatan berbulan-bulan, alhamdulillah sudah lolos. Jadi sekarang nggak boleh lagi ada negara lain untuk menghambat kita tentang hilirisasi. Kembali bikin heboh dunia, Indonesia berhasil cetak rekor baru dalam industri hilirisasi, yaitu melejitnya nilai ekspor nikel hasil dari hilirisasi. Tak tanggung-tanggung Presiden Jokowi menyatakan nilai ekspor nikel hasil hilirisasi tersebut bisa menembus hingga 500 triliun rupiah dari sebelumnya yang hanya sekitar 30 triliun rupiah. Meskipun nikel Indonesia telah berusaha dijegal oleh Eropa dan Amerika, namun Indonesia tetap berhasil buktikan kepada dunia dengan sukses meningkatkan nilai ekspor nikel Indonesia jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Dengan nilai ekspor yang melonjak tinggi itu, Jokowi menekankan bukan hanya perusahaan smelter saja yang mendapat keuntungan, tapi Indonesia juga. Hal ini ditekankan Jokowi karena masih banyak yang salah paham terkait hilirisasi yang dituding hanya menguntungkan satu pihak saja. Jokowi pun menegaskan Indonesia juga mendapatkan keuntungan yang banyak dari dibangunnya industri smelter. Adapun penerimaan lain yang didapat Indonesia, yakni pajak perusahaan, pajak penghasilan karyawan, hingga pajak penerimaan bukan negara atau PNBP. Sebelumnya, proyek kebanggaan Indonesia yakni hilirisasi pertambangan memang dalam godaan negara-negara maju. Berkali-kali Indonesia diserang negara lain terkait hilirisasi, mulai dari Eropa, Dana Moneter Internasional atau IMF, hingga Amerika Serikat yang meminta hilirisasi tidak dilanjutkan. Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO perihal larangan ekspor biji nikel yang dikeluarkan pada tahun 2019. Persoalan kekalahan Indonesia atas gugatan hukum perdagangan bak tiada akhirnya setelah resmi dinyatakan kalah pada Oktober 2022 lalu. Ternyata pemerintah memutuskan untuk terus fight atas kekalahan tersebut. Gugatan berawal dari sikap pemerintah yang menyetop ekspor bahan mentah mineral, yakni biji nikel, untuk mengembangkan produk mentah tersebut di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah yang berkali-kali lipat. IMF dalam laporan terbarunya, Indonesia 2023 Article for Consultation,
Juni 2023 meminta Indonesia menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel secara bertahap karena dinilai akan merugikan Indonesia. Sementara Amerika Serikat sengaja mengucilkan produk nikel Indonesia. Dikucilkan dalam arti tidak masuk dalam rencana pembuatan Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act atau IRA Amerika Serikat. Produk nikel RI yang sudah dihilirisasi masih dinilai kurang hijau. Di masa-masa berakhirnya jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi selalu menegaskan komitmennya untuk mengakhiri ekspor bahan mentah. Oleh karena itu, Jokowi meminta seluruh pihak untuk berani mempertahankan program hilirisasi yang telah dimulai. Hingga kini pemerintah terus menggaungkan program hilirisasi untuk memberikan nilai tambah terhadap penghasilan negara. Selain itu, sebelum adanya hilirisasi, kesempatan kerja dan pembukaan lapangan kerja adanya di negara lain, setelah hilirisasi lapangan kerja terbuka di dalam negeri. Sehingga kedepannya, ketika ekspor bahan mentah dan sejumlah komoditas lainnya turut dihentikan, maka dapat mendorong lagi terbukanya lapangan kerja dalam negeri. Kementerian Investasi mencatat sejak diberlakukan kebijakan hilirisasi, pertumbuhan penciptaan tenaga kerja rata-rata pada sektor hilirisasi setiap tahun mencapai angka 26,9% dalam 4 tahun terakhir. Begitu juga dari sisi pendapatan negara, ikut mencapai target di 2 tahun terakhir. Pada tahun 2021, pendapatan negara mencapai 2.003,1 triliun rupiah atau 114,9% dari target. Dan di tahun 2022, mencapai 2.626,4 triliun rupiah atau 115,9% dari target. Mengelola negara sebesar Indonesia bukanlah perkara gampang. Keragaman yang dimilikinya membuat setiap daerah juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, seperti halnya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masalah-masalah pelik yang melanda masyarakat NTT, seperti kemiskinan, rawan pangan, gizi buruk, dan kekeringan, mendorong pemerintah terus membangun NTT pada sektor-sektor prioritas, termasuk juga pengadaan air bersih. Presiden Joko Widodo menyadari betul bahwa persoalan utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah ketersediaan air. Karena begitu pentingnya air di NTT, maka tidak heran jika Presiden Jokowi memberikan perhatian yang begitu tinggi dengan membangun banyak bendungan di sana. Setidaknya ada 7 bendungan yang dibangun pemerintah. 4 bendungan berada di Pulau Timur, yakni Bendungan Ragnamo, Rotiklot, Manikin, dan Kolhua. Sedangkan 3 lainnya berada di Pulau Flores, yakni Bendungan Napun Gete, Temef, dan Bay. Penyediaan air untuk berbagai kebutuhan menjadi salah satu prioritas utama di NTT. Bendungan dibangun untuk menyimpan air dan daya air berlebih pada saat musim penghujan, agar dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air pada waktu diperlukan. Pembangunan bendungan-bendungan tersebut juga dimaksudkan untuk pengembangan sektor pangan di wilayah yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia itu. Kemegahan bendungan yang berhasil dibangun di NTT tersebut rupanya mendapat pujian dari sejumlah anggota parlemen Timor Leste. Bahkan anggota parlemen Timor Leste sampai datang ke NTT untuk melihat dari dekat sejumlah proyek, khususnya bendungan di 3 daerah, yakni Kabupaten Kupang, Belu, dan Timor Tengah Selatan. Dianggap sebagai referensi, Parlemen Timor Leste merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum Timor Leste agar bisa belajar dari NTT untuk membangun bendungan serupa. Sehingga Timor Leste bisa memiliki bendungan seperti milik NTT khususnya untuk daerah perbatasan. Sekedar untuk diketahui, di Kabupaten Kupang ada Bendungan Ragnamo yang sudah beroperasi dan Bendungan Manikin yang sedang dalam proses pembangunan. Bendungan Ragnamo merupakan bendungan pertama dan terbesar di NTT. Berlokasi di Desa Ragnamo, Kecamatan Amabi Oveto, Kabupaten Kupang, bendungan ini mulai dibangun pada Desember 2014, selesai dibangun pada tahun 2017, dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Januari 2018. Tujuan pembangunan bendungan ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan air warga, namun juga kebutuhan listrik warga. Bendungan ini dapat menghasilkan listrik sebesar 0,22 MW. Bendungan Ragnamo sendiri termasuk bendungan yang paling besar di Indonesia bagian timur,
karena dapat menampung air dalam jumlah besar dibandingkan bendungan yang lain. Bendungan Ragnamo sendiri mampu menampung 14,09 juta meter kubik air dan dapat melayani kebutuhan air baku bagi warga Kabupaten Kupang sebesar 100 liter per detik, serta menjangkau kebutuhan air untuk lahan irigasi seluas 1.250 hektar. Bendungan Ragnamo dapat mengairi lahan seluas 23,70% dari total lahan irigasi atau sebesar 5,89% dari total seluruh lahan sawah di Kabupaten Kupang. Dengan menelan biaya yang besar mencapai 760 miliar rupiah, Bendungan Ragnamo juga memiliki fungsi penting sebagai pengendali banjir. Sedangkan Kabupaten Belu memiliki bendungan Rotiklot yang berlokasi di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak. Selain dimaksudkan sebagai sumber air irigasi untuk mendukung pengembangan lumbung pangan atau food estate di Atambua, Kabupaten Belu, Bendungan Rotiklot juga dijadikan sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat di perbatasan Republik Indonesia Timor Leste. Memiliki ciri khas sendiri, Bendungan Rotiklot ini menjadi salah satu objek wisata yang diminati masyarakat. Keunikan tersebut terlihat dari konstruksi bendungan yang bertipe pelimpahan samping. Ada 5 pintu pelimpahan yang dirancang seperti jembatan, di mana di atasnya dibuat bangunan dengan gaya konstruksi menyerupai rumah adat. Selain itu, di sekitar areal bendungan dilengkapi dengan taman dan banyak areal spot foto. Sementara Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai bendungan TMF. Bendungan TMF masih dalam proses konstruksi dengan progres pengerjaan telah mencapai 99,7%. Bendungan TMF menjadi bendungan terbesar di antara 7 bendungan yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi di NTT. Bendungan dengan panjang 550 meter dan tinggi 55 meter ini menempati lahan seluas 45 hektar dan mampu menampung air hingga 45 juta meter kubik. Saat ini bendungan TMF tinggal dilakukan pengisian air untuk siap digunakan oleh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk memenuhi kebutuhan akan air oleh masyarakat. Arah dan tujuan pembangunan Indonesia, khususnya Indonesia Timur, sudah sangat jelas. Tak mengherankan jika Timor Leste ingin meniru keberhasilan pembangunan infrastruktur tersebut.